Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Dewan Juri dalam Lomba Inovasi tingkat Kabupaten 2023. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Cirebon atau dalam hal ini yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya tim Puskesmas Jablang yang alhamdulillah bisa hadir untuk memberi support ya pada ekspos atau pada presentasi inovasi Puskesmas Jablang. Pertama-tama alhamdulillah marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melakukan presentasi tentang inovasi tingkat kabupaten di tahun 2023. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut beliau sampai di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku Kepala Puskesmas Jablang ingin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Dr. Sri Mulyati, kebetulan saya ditugaskan sebagai Kepala PTD Puskesmas Jablang. Ini adalah penghargaan bagi kami yang bisa mewakili atau bisa ikut lolos dalam lomba inovasi daerah tingkat kabupaten di tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa terpilih untuk babak selanjutnya, Bu. Mohon izin, Bu. Izinkan kami untuk mempresentasikan inovasi yang sudah kami lakukan di Puskesmas Jablang. Ini yang akan kami presentasikan tentang inovasi yang sudah kami lakukan. Ini profil Puskesmas Jablang, mohon izin dulu tak kenal kata saya, jadi kami ingin menampilkan dulu Puskesmas Jablang itu seperti apa sebelum kita langsung ke latar belakang inovasi yang menjadi latar belakang kita sehingga terbentuknya inovasi di Puskesmas Jablang. Visi-visi ini kita mengadop visi-misi di kabupaten, ini sama dengan visi-misi Kabupaten Cirebon. Visinya itu adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visinya, visi yang pertama itu adalah Kabupaten Cirebon berbudaya, yang kedua itu adalah Kabupaten Cirebon sejahtera, yang ketiga itu adalah Kabupaten Cirebon agamis, yang keempat Kabupaten Cirebon maju, yang kelima Kabupaten Cirebon aman. Ini tim hebat kami dari Puskesmas Jablang yang menggagas inovasi Ning Peti Madu. Ini katanya dari Puskesmas Jablang itu adalah cinta, C-nya itu adalah cepat-cepat, I-nya itu adalah inovatif, M-nya itu adalah nyaman, T-nya itu adalah terampil, A-nya itu adalah aman. Ini moto Puskesmas kami itu adalah melayani dengan penuh cinta. Ini data dasar wilayah kerja Puskesmas Jablang. Jumlah penduduk Puskesmas Jablang terdiri dari 38.394. Luas wilayah terdiri dari 16.059 km persegi. Jumlah desa terdiri dari 8 desa. Jumlah posyandu terdiri dari 46 posyandu dengan jumlah kader 230 kader. Jumlah sekolah ada PAUD 3, ada TK 20, ada SD 21, SMP 2, SMA 1, dan SMK 1. Ini adalah kekuatan yang terbesar di Puskesmas Jablang yang menjadi sumber daya kita dalam melakukan inovasi. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Jablang, sebelah utara itu berbatasan dengan Puskesmas Suranenggala, sebelah selatan berbatasan dengan Puskesmas Waruroyong, sebelah barat berbatasan dengan Puskesmas Latenan, sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Plumbon. Wilayah kerja Puskesmas Jablang itu tidak kelompok satu kawasan gitu ya. Jadi mereka lebih banyak tersebar dengan puskesmas-puskesmas yang lain. Jadi ada perbatasan dengan Puskesmas Suranenggala, perbatasan dengan Puskesmas Latenan, dan perbatasan juga dengan Puskesmas Plumbon. Ini jumlah penduduk Puskesmas Jablang tadi sudah disampaikan, terdiri dari 8 desa. Lanjut, Mas. Ini akses dari 8 desa. Akses yang paling dekat itu adalah di Desa Wangunharja kurang lebih 8 menit, Desa Jablang kurang lebih 10 menit, Desa Sitiwinangun 10 menit, Desa Bojongwetan 11 menit, Desa Bojonglor 13 menit,
Desa Orimalang 7 menit, Desa Bangku Kidul dan Bangku Kulon itu merupakan perbatasan dengan puskesmas-puskesmas yang lain. Di sini hanya mungkin kami perlu informasikan bahwa untuk Desa Bangku Kulon dan Desa Bangku Kidul itu aksesnya itu lebih dekat kepada puskesmas tetangga gitu ya. Karena apa? Karena di puskesmas Jamblang meskipun luas wilayahnya cukup luas, tapi sebaran penduduknya itu sangat jarang, dan pada saat kita melewati terutama untuk dua desa yang terakhir, Desa Bangku Kidul dan Desa Bangku Kulon, itu banyak toangnya. Terus ada kereta apinya yang tidak ada palang pintu kereta apinya gitu ya. Jadi mereka lebih cenderung untuk melakukan pelayanan kesehatannya di puskesmas yang terdekat seperti Puskesmas Bekalan, Puskesmas Mayung atau Puskesmas Suranegara. Apalagi ibu hamilnya, karena ibu hamilnya itu dianggap kalau melewati lorong kereta api itu adalah pantangan gitu ya Bu ya. Ini sekedar mitos yang mereka sampaikan kepada tim Puskesmas Jamblang. Ini SOPK Puskesmas Jamblang, alhamdulillah dari 2022 kita sudah PLUD untuk SOPK Puskesmas Jamblang. Ini sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Jamblang. Dokter umum ada 2, ada dokter gigi 1, ada perawat jumlahnya 14, ada perawat gigi 2, ada bidan 25, ada analis kesehatan, ada farmasi, ada petugas hiji, sanitarian, prokes, rekam medis, IT, petugas administrasi ada 11, jadi jumlahnya 63. Yang ASN ada 24, sisanya masih non ASN. Kalau dilihat sepertinya karyawannya banyak, yang 63 karyawan Puskesmas Jamblang. Begitu dipetakan sehari-hari, kita tetap saja kurang gitu ya. Lah ini nggak kebagian petugas, ini nggak kebagian petugas gitu ya. Itu juga salah satu latar belakang kenapa akhirnya muncul inovasi ini gitu ya. Lanjut Mas. Ini latar belakang yang latar belakangnya dari inovasi Limpeti Maju itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, Permenkes Nomor 43 tentang Puskesmas, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Yang latar belakang lagi itu adalah pelayanan usia reproduktif itu masuk ke dalam SPM, standar pelayanan minimal. Usia reproduktif itu mencakup dari usia 15 tahun sampai 59 tahun, di mana target semua standar pelayanan minimal itu harus tercapai 100%. Sementara di puskesmas kami untuk standar pelayanan minimal di tahun 2020 itu hanya tercapai 69,6%, tahun 2021 hanya tercapai 81,24%. Dan penyakit tidak menular itu adalah merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar, termasuk 3 kematian yang terbesar. Penjaringan ide inovasi ini kami dapatkan juga dari hasil SMD survei mawas diri, di mana masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya posyandu PTN. Dari hasil musyawarah masyarakat desa, masyarakat meminta adanya penambahan posyandu PTN di masing-masing posyandu. Dari Rakordes juga ada usulan posyandu PTN di setiap posyandu. Dari Rakorcam juga masyarakat meminta untuk ditambah posyandu PTN di masing-masing posyandu. Ini inovasi Limpeti Maju. Limpeti Maju itu adalah screening penyakit tidak menular di posyandu PTN. Adalah kegiatan inovasi puskesmas yang dilakukan oleh kader untuk melakukan screening faktor risiko terhadap penyakit tidak menular, di mana di masing-masing posyandu, di 4 posyandu di 8 desa wilayah kerja Kecamatan Jamblang. Jadi kami melakukan pelayanan atau mendirikan posyandu PTN itu hampir di seluruh posyandu di wilayah kerja Puskesmas Jamblang. Tujuannya itu adalah tujuan umum meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan khususnya itu tercapainya pelayanan kesehatan usia reproduktif, mendeteksi sedini mungkin kasus penyakit PTN, mewujudkan masyarakat yang mandiri terhadap pemeriksaan screening. Sasarannya itu adalah seluruh warga Kecamatan Jamblang yang berusia di atas 15 tahun sampai dengan 59 tahun. Kebaruan dari inovasi yang dikembangkan, Limpeti Maju
sehingga dapat mengurangi risiko dari penyakit tidak menular itu sendiri. Inovasi di Pertimbangan itu mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan screening PTM-nya. Sasaran, sarana, dan prasarana itu disediakan oleh desa masing-masing. Petugas puskesmas melakukan monitoring dan pelaksanaan rujukan bagi kasus-kasus PTM. Dari hasil pemeriksaan PTM dibentuk kelas hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi pada inovasi ini yang kami gagas bahwa inovasi Ning Peti Madu itu adalah inovasi screening yang betul-betul dilakukan di 46 posyandu dari 8 desa. Kegiatannya itu dilakukan oleh masing-masing kader di desanya masing-masing. Petugas kesehatan itu hadir hanya memonitoring dan mendampingi. Kalau ada kasus-kasus yang positif PTM-nya atau ada kasus-kasus yang harus kita konsulkan, petugas nanti akan merujuk ke puskesmas. Dan alhamdulillah sarana dan prasarananya dari 46 posyandu itu sudah difasilitasi oleh masing-masing desanya. Target jumlah penerimaan manfaat bagi puskesmas sendiri itu adalah meningkatkan cakupan screening PTM di wilayah kerjanya, standar pelayanan minimal usia reproduktif tercapai targetnya, mempermudah melakukan monitoring terhadap kasus-kasus dari hasil screening PTM. Manfaat bagi masyarakat sendiri itu adalah mendekatkan jangkauan akses untuk pemeriksaan screening PTM di desa-desa. Kader posyandu PTM lebih mandiri untuk melaksanakan kegiatan screening PTM di desa wilayahnya masing-masing. Usia reproduktif dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga kasus-kasus PTM segera ditemukan, tidak berlanjut menjadi penyakit berat, dan segera dilakukan penanganan sehingga tidak timbul kecacatan atau kematian. Bagi kecamatan itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kecamatan Jamblang, meningkatkan SPM tercapai sesuai dengan targetnya. Bagi kabupaten sendiri, standar pelayanan minimal kabupaten tercapai untuk penanganan usia reproduktif. Ini proses bisnis inovasi yang kami lakukan. Tentunya inovasi yang kami lakukan itu berdasarkan masukan dari masyarakat dan berdasarkan data dari program. Masukan dari masyarakat itu bisa dari umpan balik, bisa dari SMD, bisa dari NMD. Dari masukan program itu tidak tercapainya screening PTM tahun 2020 dan tahun 2021. Ini peran serta di masing-masing lintas sektoral, itu ada peran Pak Camat, ada peran Pak Kubu, ada peran kader, dan ada peran dari petugas kesehatan. Peran Pak Camat itu adalah memimpin tingkat kecamatan, memotivasi perangkat desanya, melakukan pembinaan pelayanan secara terintegrasi di semua desa. Jadi alhamdulillah Pak Camat sangat-sangat membantu sekali untuk melakukan advokasi, melakukan koordinasi agar kegiatan ini bisa terlaksana. Untuk Pak Kubu sendiri peranannya itu adalah menyiapkan sarana dan prasarana termasuk BMHP-nya. Yang kedua itu menyiapkan kader yang akan kami latih untuk bisa memberikan pelayanan screening PTM, menyiapkan sarana dan prasarana PTM-nya, memberikan informasi, memberikan motivasi kepada kader, memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan jadwal pelaksanaan screening PTM-nya. Bagi kader sendiri itu adalah melaksanakan kegiatan screening PTM, memberikan informasi kepada masyarakat jadwal pelaksanaan screening PTM, memberikan informasi dan menggerakkan masyarakat untuk hadir pada saat pelayanan posbindu PTM di posyandunya masing-masing. Sementara peran tenaga kesehatan sendiri itu adalah melakukan monitoring, melakukan pendampingan, dan melakukan pelatihan kepada kader-kader posyandu PTM, dan melakukan rujukan untuk kasus-kasus yang memang perlu dirujuk. Ini input atau masukan dari inovasi yang diperlukan pada saat kita melakukan inovasi itu adalah yang pertama, data sasaran usia reproduktif di masing-masing posyandu, yaitu usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun, data kader di posyandu PTM, data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan posyandu PTM. Perlu sekedar diinformasikan bahwa masing-masing posyandu PTM itu sudah memiliki 5 kader di masing-masing posyandunya. Tentunya kader-kader posyandu PTM itu di masing-masing desa itu sesuai dengan kebijakan pakunya. Jadi ada kader-kader posyandu PTM yang memang dibentuk berbeda dengan kader posyandu balita, ada kader posyandu PTM yang memang juga berperan sebagai kader posyandu balita, tapi dengan jadwal yang berbeda. Kalau misalnya kader posyandu PTM-nya
balitanya. Tapi ada desa yang kader posyandunya itu berbeda dengan kader posyandu balita, itu jadwalnya disamakan dengan posyandu balita. Jadi kegiatan posyandu PTN-nya itu berpegang dengan kegiatan posyandu balita. Tapi dengan 10 orang kader pelaksanaannya, 10 orang kader posyandu balita, 5 orang kader posyandu balita, 5 orang kader posyandu PTN-nya. Output yang dilaksanakan itu sebelum dilakukan inovasi, pelaksanaan screening posyandu PTN itu hanya dilaksanakan oleh petugas. Jadi kader pada saat sebelum dilakukan inovasi itu hanya sebagai pendamping, gitu, bukan sebagai pelaksana. Terus satu kecamatan itu hanya terdiri dari 8 posyandu PTN. Jadi masing-masing desa itu terdiri dari 1 posyandu. Jumlah screeningnya sangat jauh dari target. Masyarakat belum paham tentang posyandu PTN. Akses masyarakat ke posyandu PTN karena jumlah posyandu PTN yang terbatas, jadi aksesnya masih sulit untuk dijangkau. Ini setelah kita lakukan inovasi screening Nikpeti Madu, itu adalah pelaksanaan inovasi dilaksanakan, semua screening dilaksanakan oleh kader yang sudah kita latih. Petugas kesehatan hanya memonitoring jalannya posyandu PTN. Kader posyandu PTN lebih mandiri dalam pelaksanaan posyandu PTN. Posyandu yang kita belum berjumlah 46 posyandu PTN dari jumlah asalnya 8 posyandu PTN. Jumlah yang di screening lebih meningkat, masyarakat juga lebih paham tentang manfaat dari screening posyandu PTN dan mendekatkan akses kepada pelayanan screening PTN-nya. Ini yang kita lakukan pada saat sebelum inovasi, bahwa petugas tersebut melaksanakan semua kegiatannya sendiri, kader itu hanya membantu. Setelah kita lakukan inovasi di Nikpeti Madu, semua kader kita lakukan pelatihan, jadi pelaksanaan screening posyandu PTN itu bisa dilaksanakan oleh kader di masing-masing posyandu PTN-nya. Ruang lingkup pelayanan inovasi, yang pertama yang kita lakukan itu adalah mendata seluruh sasaran usia reproduktif di masing-masing posyandu. Yang kedua, mengusulkan pelatihan bagi petugas kesehatan sebagai fasilitator pengendalian penyakit tidak menular di posyandu PTN. Alhamdulillah sudah difasilitasi dengan dilakukan pelatihan bagi petugas kami, dilakukan pelatihan fasilitator PTN di BPPK Ciloto, dilakukan sosialisasi lintas program masing-masing kepada masing-masing PKD dan bidan desa, dilakukan sosialisasi lintas sektoral kepada masyarakat, kepada kecamatan dan kepada desa di 8 desa, dilakukan advokasi dan koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Luhut dan dengan lintas sektoral lainnya yang ada di wilayah kerja Kecamatan Jablang. Pelatihan kader PTN oleh Puskesmas ini jumlah 230 kader, itu sudah kita lakukan pelatihan semua. Tentunya pelatihan tersebut kita lakukan secara bertahap dan alhamdulillah semua kader yang melakukan pelayanan screening ini sudah kita lakukan pelatihan oleh tim Puskesmas yang sudah dilatih. Dilakukan pembentukan 46 posyandu PTN. Pelaksanaan inovasi Nikpeti Madu sudah dilaksanakan di 46 posyandu. Dilakukan evaluasi kegiatan rencana tindak lanjut dari inovasi Nikpeti Madu. Ini yang kita lakukan itu adalah pertama-tama melakukan sosialisasi lintas program dalam pertemuan perawat, dalam pertemuan bidan. Kita juga melakukan sosialisasi inovasi Nikpeti Madu itu di kegiatan apel pagi yang biasa kita lakukan di setiap hari. Ini sosialisasi yang kita lakukan lintas sektoral dalam kegiatan Rakordes, dalam kegiatan lokal kalian ini kecamatan. Advokasi dengan Pak Camat dan Pak Luhut kita lakukan di Pak Camat dan Pak Luhut dari 8 desa. Ini komitmen bersama yang kita lakukan untuk sama-sama berkomitmen melaksanakan kegiatan Nikpeti Madu dan alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari Pak Camat dan dari Pak Luhut di 8 desa. Ini pelatihan kader PTN di 46 posyandu yang dilakukan oleh tim kami. Alhamdulillah 3 orang petugas kami yang sudah dilatih posyandu PTN itu adalah
petugas PPM-nya sendiri, ada perawat dan ada dokternya, semua sudah dilakukan pelatihan sehingga kita bisa melatih atau sebagai fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada kader yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang. Ini 46 posyandu PTM sudah kita bentuk. Pelaksanaan posyandu PTM juga alhamdulillah di 46 posyandu itu sudah kita laksanakan dan dilaksanakan setiap bulan di masing-masing desanya. Ini buku monitoring PTM, jadi semua sasaran yang datang ke posyandu PTM itu ada buku monitoringnya, di mana setiap bulan itu nanti kita lihat progresnya seperti apa. Adakah penyakit tidak menular yang terdeteksi pada saat screening? Kalau misalnya ada terdeteksi, misalnya dia dengan kadar gula yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi, itu nanti dibuatkan atau dilakukan rujukan kepada puskesmas. Kalau di puskesmas sendiri bisa dilayani, itu tentunya akan ditata laksana di puskesmas. Tapi kalau di puskesmasnya itu perlu rujukan, kita akan memotivasi peserta tersebut atau kita akan memotivasi sasaran tersebut untuk kita lakukan rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan, yaitu ke rumah sakit. Ini pencatatan dan pelaporan. Jadi untuk pencatatan dan pelaporan, semua sasaran yang hadir pada saat pelaksanaan posyandu PTM itu diinputkan ke dalam SIASI dan juga diinputkan ke dalam SIPTN-nya. Mengevaluasi program inovasi Limpeti Maju, membuat rencana tindak lanjut terhadap program Limpeti Maju. Ini evaluasi yang kita lakukan, termasuk juga rencana tindak lanjut. Salah satunya itu adalah kita memanggil kembali untuk dilakukan refreshing kepada kader-kader yang sudah dilatih, dilakukan pelatihan ulang, ya. Atau kita refresh lagi gitu ya. Barangkali ada hal-hal yang akan didiskusikan di puskesmas. Ini hasil monitoring dan evaluasi kegiatan semester 1 tahun 2023. Cakupan pelayanan screening kesehatan pada usia reproduktif dari jumlah sasaran 26.140, targetnya 13.070 dengan target semester itu 50%, tercapai 8.018, hasilnya 30,67, kesenjangannya masih min 19,33%. Rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan itu adalah ini dilakukan screening PTM untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya pelayanan kepada usia reproduktif. Yang akan kita lakukan itu adalah tetap memberikan pelayanan screening PTM di 8 desa di 46 posyandu. Penanggung jawabnya itu adalah Bides, PKD, programmer, setiap bulan dilaksanakan di masing-masing posyandu. Yang kedua yang akan kita laksanakan itu adalah screening PTM tingkat kecamatan. Penanggung jawabnya itu adalah Prokes, petugas Prokes dan programmer PTM. Pelaksanaannya itu di bulan Agustus, tempat pelaksanaannya itu di kantor kecamatan. Yang ketiga, screening PTM di SMP 1 dan 2, SMP 2 Jamblang. Sebanyak sasarannya itu 544 siswa dengan 100 pegawai di lingkungan sekolah. Penanggung jawabnya itu adalah program PTM dan UKS yang akan dilaksanakan di bulan September. Tepatnya itu adalah di sekolah SMP 1 dan SMP 2 Jamblang. Untuk yang keempat, screening PTM dilakukan di SMA dan SMK sebanyak 3.292 siswa dengan 250 pegawai di lingkungan sekolah. Penanggung jawabnya itu adalah programmer PTM dan UKS yang akan dilaksanakan di bulan Oktober dan bulan November. Tempatnya itu adalah di SMA dan SMK Jamblang. Untuk kegiatan selanjutnya itu adalah pelayanan pandu PTM di puskesmas. Jadi kami setiap hari Selasa dan hari Rabu membuka layanan posyandu PTM di puskesmas dan dilakukan screening kepada semua pengunjung yang datang ke puskesmas. Jadwalnya itu adalah di hari Senin dan di hari Selasa dan hari Rabu. Mohon maaf, ini hari Selasa dan hari Rabu. Penanggung jawabnya itu adalah programmer PTM. Tempatnya itu adalah di puskesmas. Terus yang selanjutnya itu adalah gebiar posyandu PTM dalam rangka HKM yang dilaksanakan di puskesmas. Itu sasarannya itu adalah seluruh masyarakat Jamblang. Penanggung jawabnya itu adalah programmer PTM dan Prokes. Nanti akan dilaksanakan di bulan November bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Ini monitoring dan evaluasi yang kami lakukan tadi sudah disampaikan, dilakukan monitoring oleh petugas kesehatan. Lalu
kemudian dilakukan rencana tindak lanjut dari hasil monitoring yang sudah dilakukan oleh tim puskesmas. Ini slogan dari PTM, cegah dan cegah penyakit tidak menular. Di antaranya tidak merokok, batasi konsumsi gula, garam dan lemak berlebihan, rajin aktivitas fisik, rajin konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan secara teratur. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi kami untuk selalu lebih baik lagi dan bisa berinovasi untuk program-program yang lain. Juga mudah-mudahan bisa menginspirasi dari desa-desa atau puskesmas-puskesmas yang lain untuk bisa melakukan inovasi pembentukan PTM, posyandu PTM di masing-masing posyandu sesuai dengan jumlah posyandunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Silakan duduk dulu, nggak apa-apa di situ. Ini luar biasa ya Bu ya, tentang screening penyakit tidak menular di posyandu. Jadi ini untuk wilayah Kecamatan Jamblang. Penyakit tidak menular kan tadi Bu sebutkan salah satunya diabetes mellitus ya Bu. Nah, minggu yang lalu Bu, kemarin saya baru dengar Bu ya, ada siswa SMA kelas 12 itu kena DM Bu, sampai tidak ada. Iya, di kota tapi Bu. Nah ini kan memang kalau ada screening seperti ini ya ke sekolah itu kan sangat bagus itu ya Bu ya. Luar biasa gitu untuk mendeteksi sejak ini penyakit-penyakit yang tidak menular yang berbahaya gitu ya. Karena zaman sekarang itu memang penyakit itu nggak ada yang tua aja ya, yang muda gitu, anak sekolah gitu udah pada kena penyakit tidak menular ini ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Maka kami persilakan kepada tim juri Ibu Nurul, Ibu Cita dan Pak Faruk untuk memberikan saran, komentar atau penilaiannya seperti apa supaya ini bisa kita tingkatkan lagi nanti menjadi inovasi yang bisa kita kirimkan ke tingkat provinsi gitu ya. Juga kepada peserta yang hadir boleh dipersilakan untuk bertanya. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya, Dokter. Selamat pagi. Ini inovasinya sangat baik ya, sangat membantu. Kalau saya melihat atau menyimak paparan dari Bu Dokter ini memang relevan ya, memang relevan dengan permasalahan yang ada di tempat Ibu, di wilayah kerja Ibu. Nah, namun begini Bu, kalau saya menyimak paparan Ibu, saya dapat lengkap informasinya. Tapi ketika saya melihat membaca proposal yang sudah dikirimkan oleh tim Bu Dokter, itu saya belum dapat, gitu, belum dapat informasi segamblang yang Ibu laporkan hari ini, yang Ibu presentasikan hari ini. Jadi ini masukan dari saya, Bu Dokter. Jadi untuk nanti agar proposal ini juga nanti bisa dikirimkan ke tingkat provinsi. Di sini saya masih belum melihat di latar belakang. Sebetulnya sudah ada, namun belum tajam. Ibu belum menyampaikan secara tajam bagaimana inovasi yang Ibu berikan itu kan sebetulnya inovasi dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa screening PPM gitu ya Bu ya. Nah tapi itu ketika saya membaca latar belakang itu tuh saya tidak dapat itu gitu. Sebetulnya ada uraian tapi tidak tajam bahwa inovasi kemudian permasalahannya apa, lalu kemudian muncul inovasi ini sehingga secara signifikan itu bisa mengatasi kelemahan atau kekurangan yang telah dari program yang sudah ada
jumlah kata. Iya, di berapa kata Mas yang dibatasi jumlah kata ya? Berapa? 15 halaman. Oh, 15 halaman. Artinya begini, tadi itu kan bagus, peran-peran setiap stakeholder itu, stakeholdernya siapa saja disebutkan, kemudian setiap stakeholder itu memiliki peranan apa, kemudian ada keberlanjutan disebutkan, terjadwal, monitoring juga dilakukan, itu ada semua di PPP ini, tapi belum ada di proposal gitu. Jadi sementara kan kami menilai proposalnya dulu begitu ya Bu ya. Nah itu yang kedua. Terus kemudian untuk monitoring dan evaluasi nih Bu, ini kan kalau saya baca di proposal itu sudah dilakukan sejak Oktober ya Bu ya, sejak Oktober 2022 sampai saat ini. Nah, monitoring dan evaluasi kan sudah dilaksanakan. Ada instrumennya ya Bu ya, instrumen monitoring dan evaluasi. Jadi saya itu berikan konfirmasi kepada saya apa yang diukur dalam instrumen monitoring evaluasi itu sehingga kita tahu kelemahan atau kekurangan dari program yang sedang berjalan, sehingga program ini kan memang niatannya untuk keberlanjutan. Maka itu bisa dikonfirmasi. Ya, terima kasih masukannya. Sebelumnya mohon maaf Bu, memang setelah kami baca-baca lagi gitu ya Bu ya, proposal yang kami kirimkan itu memang kurang lengkap. Nanti insya Allah akan segera kami perbaiki Bu, karena memang di proposal sudah banyak yang tidak disebutkan gitu ya. Dan itu setelah saya baca ulang, saya pelajari ulang, ternyata oh ini kok belum masuk, ini belum masuk. Memang betul kami menyadari proposalnya memang harus diperbaiki gitu sesuai dengan yang sudah kami lakukan. Karena kemarin juga mungkin agak terburu-buru pembuatan proposalnya Bu, nanti insya Allah akan kami perbaiki. Terima kasih untuk masukannya. Jadi untuk kegiatan sebetulnya yang fokus kita itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai target memberikan pelayanan kepada usia reproduktif. Usia reproduktif itu adalah usia 15 tahun sampai 59 tahun. Dan setelah dibaca dari Permenkes dan setelah dibaca dari peraturan Permendagri bahwa untuk pelayanan usia reproduktif yang usia 15 tahun sampai 59 tahun itu adalah dilakukan edukasi, dilakukan konseling, dan dilakukan screening terhadap penyakit PTM gitu. Jadi sebetulnya fokus kami itu adalah untuk mencapai target agar 100% usia reproduktif itu bisa kami berikan layanan. Layanannya itu adalah berupa apa? Berupa screening PTM. Akhirnya muncullah inovasi kenapa kita tidak memberikan pelayanan screening PTM itu di masing-masing posyandu gitu. Nah itu sebetulnya ide awalnya. Kebetulan dari capaian program juga belum tercapai untuk screening PTM-nya gitu Bu. Mungkin seperti itu. Itu nanti ditajamkan lagi ya Bu ya. Iya Bu, iya terima kasih siap. Terkait itu Bu yang tadi monitoring dan evaluasi apa yang diukur Bu? Untuk monitoring, sebetulnya monitoring itu yang kita lakukan itu adalah yang pertama ketepatan jadwal di masing-masing posyandu PTM. Terus yang kedua juga ketepatan petugas kami pada saat melakukan kegiatan posyandu PTM. Terus yang ketiga juga ketepatan sasaran yang hadir gitu pada saat posyandu PTM itu menjadi indikator yang akan kami lakukan untuk monitoringnya. Misalnya pada saat jadwal posyandu PTM itu kita hasil penjadwalan itu sudah didiskusikan dengan pihak desa dengan pihak kadernya gitu ya. Misalnya di desa Bakun Telong hari Jumat dan hari Sabtu itu kita sudah diskusikan. Tapi manakala misalnya jadwalnya berubah karena misalnya orang kampung kan mau band gitu ya, atau misalnya ada kegiatan hajatan atau ada keperluan, itu bisa kita lakukan perubahan jadwal tentunya diinformasikan sebelumnya. Dan monitoring yang kita lakukan itu ada dalam PKP Bu. Jadi di PKP itu ada indikator yang screening pelayanan kesehatan di screening PTM itu berapa jumlah sasaran yang hadir yang kita berikan pelayanan. Dari ada standarnya ya Bu? Sudah ada standarnya iya. Dari jumlah sasaran semua usia reproduktif yang usia 15 tahun sampai 59 tahun sebanyak 26.000 sekian. Targetnya itu memang harus betul-betul 100% Bu. Karena ini semesteran, jadi yang kami lakukan untuk monitoring dan evaluasi tentunya dari PKP penilaian kinerja puskesmas itu setiap semester. Jadi kami lakukan di 6 bulan pertama. Pencapaiannya masih belum mencapai target sehingga kami lakukan rencana tindak lanjut untuk mengejar di bulan Juli sampai bulan Desembernya Bu. Saya paham Bu. Alhamdulillah hari ini saya mendapat wawasan baru, pengetahuan baru. Nah itu semua agar nanti siapapun juri yang di provinsi membaca proposal ini bisa utuh gitu pemahamannya di
visual sehingga nanti pada saat ibu presentasi artinya kita sudah tinggal memverifikasi, meminta klarifikasi saja begitu, sudah tidak ada masukan-masukan yang berarti atau untuk proposal. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih masukannya, insya Allah diperbaiki. Ya, selamat pagi Bu. Dengan judul seperti ini, screening penyakit tidak menular di posyandu PTM ini, yang mau saya tanyakan itu inovasinya itu di PTM, ada PTM atau screening penyakitnya, atau memang program ini yang memang baru, atau detail-detail di dalamnya. Itu sih, karena ya bagi saya semua yang dipresentasikan ya baru, karena saya tidak tahu apapun. Jadi di latar belakang kan hanya tergambar bahwa ya penting itu screening penyakit, tapi tidak ter-highlight apa yang sudah dikerjakan dan inovasi apa yang ditambahkan, yang sudah yang dituliskan di latar belakang itu terbatas pada pentingnya pengetahuan ini tentang penyakit tidak menular ini, terus statistik angka tentang penyakit ini, tapi upaya-upaya sebelumnya yang sudah dilakukan dan dianggap kurang efektif itu pun harus ditampilkan sebagai usaha perbaikannya dari program. Karena ini di hasil presentasi kan tadi ternyata sudah pernah dilakukan, program sebelumnya juga sudah ada tentang ini, tapi apa inovasi yang dilakukan di sini itu harus lebih tergambar dengan pemaparan, tentu dengan di proposal itu dengan pemaparan apa yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih. Kenapa link Pepti ini kita sebut sebagai inovasi gitu ya? Yang pertama sebetulnya kalau untuk program PTM sendiri itu adalah program yang lama gitu ya. Kenapa kita sebut inovasi? Karena yang pertama sebelum kita melakukan inovasi PTM ini atau posyandu PTM ini kita lakukan oleh tim petugas puskesmas. Tentunya tim petugas puskesmas itu jumlahnya terbatas, sehingga kami dari puskesmas itu hanya mampu melakukan screening posyandu PTM itu satu desa itu satu posyandu PTM karena keterbatasan petugas kami. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita sebut inovasi? Karena kita membentuk dari 8 posyandu PTM itu menjadi 46 posyandu PTM sesuai dengan jumlah posyandu balitanya. Dengan catatan semua yang melaksanakan screening itu adalah kader yang sudah dilatih oleh puskesmas. Tentunya di dalam screening tersebut itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti misalnya ada meja ke-1. Meja ke-1 itu adalah pendaftaran dan pencatatan yang dilakukan oleh kader. Termasuk juga ada wawancara tentang faktor risiko dari screening penyakit tidak menular. Misalnya, apakah Anda merokok? Apakah aktivitas fisik setiap hari? Apakah ada keluarga yang keturunan DM? Apakah ada keluarga yang hipertensi? Itu di screening dilakukan wawancara oleh kader yang awalnya oleh petugas puskesmas semua. Terus yang kedua di meja selanjutnya itu adalah meja pelayanan. Pelayanan itu dilakukan penimbangan badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut dan pengukuran lingkar lengan atas kalau diperlukan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu dilakukan pemeriksaan pengecekan terhadap kadar gula bagi sasaran yang hadir ke puskesmas. Setelah itu dari hasil wawancara, dari hasil pemeriksaan fisik, mohon maaf ada juga dilakukan tensi pada sasaran yang datang. Dari hasil wawancara, dari hasil penimbangan berat badan, tinggi badan, dari pemeriksaan tensi, dari pemeriksaan gula, itu nanti disimpulkan. Disimpulkannya oleh siapa? Awal-awal yang menyimpulkan itu mungkin kader, karena kader itu tahu itu batasannya seperti apa. Kalau batas normal, ibu kader hanya menyampaikan, ibu ini hasilnya normal, dari faktor risiko juga tidak ada. Tapi manakala dari hasil screening tersebut ada
posyandu PTN. Terus kenapa kita sebut ini inovasi? Karena kita mengakui alhamdulillah lintas sektoral puskesmas Jamlang itu sangat solid dan sangat kompak, sehingga pada saat pelayanan posyandu PTN sarana dan prasarananya itu disiapkan oleh pemerintah desa. Saya ambil contoh untuk pemeriksaan alat gula itu disiapkan oleh desa, termasuk stiknya juga disiapkan oleh desa, termasuk timbangan badan, tinggi badan dan ukuran nilai itu disiapkan oleh desa semua gitu. Itu yang membuat pekerjaan puskesmas itu menjadi ringan gitu, karena kita bisa mengadvokasi desa dan desa juga sangat mendukung karena ini adalah untuk kebutuhan masyarakat mereka sendiri. Alhamdulillahnya di situ. Jadi kita tidak kewalahan sehingga kita bisa melatih petugas-petugas yang ada di puskesmas, tentunya PKD desa masing-masing itu setiap di desanya ada posyandu PTN itu bisa mendampingi dan melakukan monitoring. Kalau mungkin di puskesmas-puskesmas lainnya atau misalnya di kecamatan-kecamatan lain itu satu desa satu posyandu, satu desa itu hanya satu posyandu PTN kebanyakannya. Kita ini perjuangan yang sangat luar biasa, memang betul-betul kelihatannya satu kabupaten itu baru puskesmas Jamlang yang memiliki jumlah posyandu PTN itu sebanyak jumlah posyandu balitanya. Tapi alhamdulillah kita tidak kewalahan pada saat jadwal pelaksanaan screening PTN-nya, karena kalaupun misalnya petugas kesehatannya ada kegiatan itu bisa jalan untuk pelaksanaan screeningnya. Bu, ini kan kalau tadi saya menyimaknya Ibu paparkan, artinya ini stakeholder yang cukup banyak ya Bu ya, tapi itu bisa dilaksanakan. Nah, saya sih memberikan saran, boleh nggak kalau judulnya itu misalkan ini Peti Madu titik 2 strategi pelayanan kolaboratif, karena di situ kolaborasi gitu ya, strategi pelayanan kolaboratif untuk bla bla bla, silakan apakah memulai risiko PTN pada risiko produktif atau apa gitu. Jadi judul itu tidak hanya sekedar bentuk inovasinya, tetapi kan di dalam itu kan kita menuliskan sasarannya siapa, tujuannya apa gitu. Jadi tadi Peti Madu titik 2 strategi kolaboratif, nah itu strategi kolaboratif, strategi pelayanan kolaboratif apa strategisnya? Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Cita ya, apa yang dipikirkan baru dipikir dan jawab ya sama Ibu ya gitu. Seperti itu. Jadi Bu, ketika saya baca proposal dari Ibu tuh, wah, saya langsung tergugah. Serius, begitu baca proposal kenapa yang namanya PTN itu sangat berbahaya dan perlu kita waspadai, sampai saya langsung bilang gini, tolong besok bulan ini jadwalkan cek medical check up. Saking sebegitunya Bu dari proposal yang Ibu berikan, saya langsung daftar untuk medical check up bulan ini. Karena mungkin bagi usia-usia yang dianggapnya produktif, sehat kok gitu kan ya, sehat seusia begini, bukan usia-usia manula yang tiap bulan ke dokter gitu. Itu dari proposal Ibu yang saya baca. Nah, tapi tadi Bu, ternyata posyandu itu kan kesannya selalu buat anak-anak ya. Saya pengen banget ada posyandu lansia tuh ya Allah, sebegitunya mencari kader susah sekali. Nah, ini posyandu dan juga posyandu PTN ya Bu ya. Tapi yang saya lihat gambarnya ibu-ibu semua ya Bu ya. Manula-manula semua. Yang usia produktif nanti tidak kelihatan Bu. Nah, di situ pertanyaannya ini akhirnya apakah di inovasi Ibu itu mencantumkan juga mengenai pemetaan antara usia dengan wilayahnya. Contoh sekali itu biasanya di kawasan perumahan itu usia-usia produktif Bu, hilang itu kalau siang, ya kan tidak terlihat mereka itu. Hampir juga tidak ada kadar posyandu yang berada di situ, begitu kan? Karena kan yang namanya PTN kita usia
untuk yang posyandu PTN sebetulnya kita menjaring sasaran yang 15 tahun sampai 59 tahun. Tapi untuk buka pelayanan posyandu yang kalau yang kader posyandu PTN-nya itu berbeda dengan kader posyandu balita itu di hari yang sama. Tapi kalau kader posyandu PTN-nya sama dengan kader posyandu balita itu harinya berbeda. Nah, untuk menjaring juga sasaran-sasaran yang usia 15 tahun yang mungkin dia usia sekolah, itu kita lakukan screening di sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas kami. Nah, memang kita sudah lakukan di bulan September kemarin, seperti yang Ibu sampaikan, itu memang hasilnya sangat-sangat mencengangkan, Bu. Ya, dari usia SMP, usia SMA, itu banyak sekali kami temukan siswa-siswa yang dengan kadar gula yang tinggi. Ya, ada kadar gulanya sampai 200, ada kadar gulanya sampai 300, dan siswa-siswa juga ternyata ada yang tensinya sampai 160 gitu ya. Itu sudah kami rekap datanya, sudah kami lakukan untuk konseling kepada gurunya, untuk melakukan konseling atau konsultasi kepada pihak puskesmas sudah kami feedbackkan. Hanya kegiatan itu sudah kami laksanakan di bulan September dan sudah kami sampaikan pada saat pertemuan lokal ini lintas sektoral di bulan Agustus. Nah, lintas sektoral yang ada di puskesmas Jambel juga sangat tercengang gitu dengan hasil yang sudah kita lakukan. Makanya mereka wanti-wanti, Bu Dokter, nanti kalau ada screening lagi gitu ya, tolong disampaikan, misalnya siswanya itu harus siap-siap itu apa? Alibinya dari pihak sekolah itu habis makan banyak, Bu Dokter, aku itu habis kecapean malamnya tidurnya gitu. Jadi kita tolong diinformasikan kalau ada jadwal screening PTN itu kita diinformasikan agar pada saat kita lakukan pemeriksaan itu siswanya itu jangan banyak makan atau dia puasa. Nah, saya sampaikan kalau kita melakukan screening itu kondisinya memang kondisi saat itu gitu ya. Jadi tidak ada prepare atau tidak ada persiapan apa-apa gitu. Nah, tapi untuk yang standar misalnya masih batas borderline, kita lakukan konseling saja tanpa pemberian obat. Tapi kalau sudah tinggi sekali, kita lakukan konseling dan kita lakukan pemberian obat kepada siswa-siswanya. Hampir kurang lebih ada sampai 20% yang kita dapatkan dari siswa yang di screeningnya gitu ya. Nah, untuk yang posyandu lansia itu juga kita gabung dengan posyandu PTN pelaksanaannya karena item-item yang kita lakukan pemeriksaan itu hampir sama, hanya di buku registernya kita bedakan. Kalau usia lansia kita masukkan ke dalam register usia 60 tahun ke atas. Kalau usia reproduktif itu kita lakukan 15 sampai 59 tahun ke atas. Tapi untuk secara regulasi sih hampir sama untuk pemeriksaannya. Terima kasih masukannya. Untuk kami melakukan advokasi via media sosial sebetulnya sudah kami lakukan, termasuk juga via WA group sudah kami lakukan untuk advokasinya. Hanya mungkin di sini belum terpublikasikan. Pada saat kami melakukan kegiatan bisa disampaikan lewat Facebook dan lewat IG. Termasuk juga kemarin kita menggandeng ada tokoh wayang yang ada di desa kami di desa Sitiwinangun itu dengan menggunakan media chatbot kita lakukan edukasi pada saat pelaksanaan kegiatan Supin Polio kemarin. Nah, kita gandeng Bapak dalam tersebut dengan media chatbotnya. Iya Bu, iya. Nah, itu sudah kita upload ke media sosial, hanya memang untuk kegiatan yang Supin Bandung belum kita gandeng untuk kita lakukan lewat publikasi sosial media sosialnya. Kemarin baru imunisasi. Jadi edukasi lewat media sosial, lewat kearifan lokal yang ada di puskesmas tadi itu sudah kami lakukan. Mungkin nanti akan kami lakukan untuk posyandu PTN-nya. Termasuk juga dari Pak Camat juga sudah menyampaikan dibuat video untuk disosialisasikan tentang kegiatan imunisasi kemarin. Kalau untuk posyandu PTN kami hanya baru menyebarkan leafletnya lewat IG atau lewat Facebook dan lewat WA group saja. Terima kasih masukannya Bu. Insya Allah nanti akan kami laksanakan. Terima kasih Bu Dr. Sri. Ini karena waktu yang tanya jawab sudah habis, jadi saya tidak lempar ke forum ya. Sudah cukup kayaknya dari tim juri ini sudah lengkap gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Sri. Kita beri aplaus untuk